Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya, senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu saudara-saudara di channel Pastor Melin Kueso. Dan kita masih membahas dalam tema yang sama, yaitu bertumbuh dan berbuah dalam pola kerajaan sorga. Saudara-saudara, mengapa tema ini terus saya sampaikan? Karena saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pola ini yang hari-hari ini sepertinya hilang dari kehidupan orang Kristen. Orang membanggakan tentang arti kasih karunia karena berpikirnya bahwa kasih karunia itu gratis. Maka setiap orang yang percaya itu sudah pasti selamat. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, keselamatan tidak hanya cukup, tetapi kita harus hidup di dalam keselamatan. Oleh sebab itu Paulus mengingatkan kepada jemaat di Asia bahwa takut dan gentarlah di dalam mengerjakan akan keselamatan itu. Memang pengertian keselamatan itu adalah gratis, tetapi pengorbanan Yesus nilainya tidak seperti yang kita definisikan, seperti yang kita artikan. Nah, hari ini saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bagaimana supaya kita bisa bertumbuh dan berbuah dalam pola kerajaan sorga. Satu ayat yang tidak asing lagi bagi saudara-saudara. Mari kita buka firman Tuhan. Di dalam Alkitab kita tercatat, di dalam kitab Yakobus pasal 11. Yakobus pasal 11 ayat 1. Bapak Ibu, tentu ayat ini sudah menjadi hafalan kita, bukan? Nah, hari ini kita membaca bersama-sama, Ibrani 11 ayat 1. Haleluya. Demikian kata firman Tuhan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Nah, di bawah itu ada daftar-daftar nenek moyang daripada bangsa Israel. Ada Abraham, ada Nuh, ada Yusuf, ada Rahab, dan lain sebagainya. Tapi hari ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa bertumbuh dan berbuah dalam pola kerajaan sorga. Nah, di dalam pembacaan ini Bapak Ibu harus menemukan di manakah pola kerajaan sorga itu. Ya, pola artinya adalah gaya hidup, konsep, ya, metode. Karena begitu banyak orang Kristen yang ngaku-ngaku Kristen, tapi mereka tidak menemukan polanya untuk hidup seperti yang Yesus mau, untuk hidup seperti Bapa di sorga mau. Sehingga di dalam kehidupannya, pencapaian-pencapaiannya, mungkin secara harta, secara finansial, dia bisa memperoleh. Tetapi dari segi kerohanian, dari segi karakter, ia mengalami kegagalan, mengalami kejatuhan. Apa sebab ia mengalami kegagalan dan kejatuhan? Disebabkan karena ia memang sudah Kristen, sudah percaya, namun ia tidak tahu bagaimana ia harus memulai, bagaimana ia harus melakukan. Itu yang disebut pola kerajaan surga. Oleh sebab itu Rasul Paulus selalu mengatakan bahwa kita yang sudah di dalam Kristus, kita harus mengenakan manusia baru. Ini adalah polanya. Nah, hari ini saya ingin membawa saudara untuk menemukan polanya dalam pembacaan ini. Di dalam pembacaan yang Bapak Ibu telah bacakan tadi, polanya adalah iman. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu hari ini adalah, apa itu iman? Roma 10 ayat 11 dikatakan, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Artinya bahwa iman itu datang dari Tuhan. Iman itu datang dari Bapa segala terang di dalam melalui Yesus Kristus. Ya.
firman yang kita dengar, itu yang kita terima. Oleh sebab itu Yohanes 1 ayat 14. Ya, firman itu telah menjelma dan menjadi manusia. Mengapa saudara yakin bahwa apapun penderitaan yang saudara alami, pasti Tuhan menolong? Itu iman. Nah saudara, kalau ketika saudara menemukan pola ini, maka saya yakin saudara pasti mudah untuk melakukannya. Saya yakin saudara pasti antusias dalam pengiringan akan Tuhan. Saya yakin saudara akan terus excited di dalam melayani Tuhan. Karena apa? Saudara sudah menemukan pola kerajaan sorga. Haleluya. Saudara, pembacaan dikatakan bahwa iman adalah dasar dari harapan kita. Jadi saudara-saudara, apapun harapanmu hari ini, apapun cita-citamu hari ini, apapun kerinduanmu hari ini, tanpa saudara bangun di atas pola yang benar, di atas dasar iman yang benar, maka segala harapanmu, segala cita-citamu akan menjadi sia-sia. Jadi saudara, sebanyak apapun kerinduan saudara, sebanyak apapun harapan saudara, tapi saudara ingat, saudara harus membangunnya di atas dasar yang benar. Dan dasar itu adalah iman. Sebab tanpa iman, harapan-harapan itu akan menjadi kosong. Haleluya. Maka itu dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Memang harapan-harapan kita saat ini belum terlihat. Saudara punya harapan misalnya menyekolahkan anak saudara untuk menjadi dokter. Itu harapan. Pertanyaan saya, apakah harapan saudara itu sudah terlihat? Bahwa anak bapak ibu sudah menjadi dokter? Belum terlihat. Dan karena itu, supaya kita bisa melihat harapan-harapan ini menjadi suatu kenyataan, menjadi suatu yang realita, bangunlah harapan itu di atas iman yang benar. Ya, karena Roma pasal 1 ayat 17 dikatakan bahwa orang benar hidup oleh iman. Jadi saudara, itulah pola kerajaan surga. Saudara punya harapan, misalnya yang belum menikah, haleluya, ingin menikah, rindu menikah. Itu harapan bukan? Harapan. Tapi bagaimana supaya harapanmu itu menjadi sebuah kenyataan? Bangunlah di atas pola kerajaan sorga, yaitu iman. Maka saudara pasti menikah. Tapi kalau harapanmu dari tahun ke tahun menikah, lama-lama saudara jadi perawan tua. Bangunlah di atas dasar yang benar, yaitu pola kerajaan sorga. Kita nggak perlu bingung. Saudara, seperti kunci rumah yang saudara miliki. Ya, kekristenan itu seperti itu. Ketika saudara kehilangan kunci ini, maka saudara kebingungan. Dari mana harus saudara memulai? Dari mana saudara harus masuk? Bagaimana caranya supaya saudara masuk? Demikian juga hidup orang-orang Kristen. Jangan membanggakan definisi kasih karunia menurut pemahaman saudara. Karena bagi saya kasih karunia itu memang artinya cuma-cuma. Tapi nilai pengorbanan Yesus itu bukan nilai yang cuma-cuma. Nilai yang mahal, yang tidak dapat dibayar oleh kekayaan, oleh harta, oleh kehebatan kita. Karena hanya satu-satunya darah yang sempurna, darah yang kudus, yang datang mengalir dari sorga.
Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebagai orang muda, apa harapanmu di tahun 2022? Pingin kuliah, pingin membahagiakan orang tua, pingin jadi orang kaya, pingin menjadi sukses bisnis, menjadi sukses dalam bisnis. Ya, apapun harapan itu, apapun keinginanmu itu, apapun cita-citamu itu, sekali lagi sebagai hamba Allah, sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan hari ini kepada setiap kita bahwa taruhlah harapanmu itu di atas dasar pola kerajaan sorga, yaitu iman. Saudara masih ingat dengan seorang wanita yang pendarahan 12 tahun lamanya? Harapannya adalah ia harus sembuh dari penyakit yang diderita selama 12 tahun. Di dalam cerita Alkitab bahwa dia sudah menjual segala kekayaannya. Dia sudah menjual hak milik-miliknya untuk pengobatan. Tetapi ia tidak menemukan kesembuhan. Bahkan dia sudah membayar para tabib-tabib yang begitu baik di negeri itu. Dia sudah mencari para tabib-tabib yang hebat untuk dapat menghentikan pendarahan yang mengalir di dalam tubuhnya. Tahukah saudara bahwa perjuangan daripada ibu pendarahan ini dia melakukan, menurut dia adalah hal yang benar. Tapi itu bukanlah pola kerajaan surga. Tetapi ketika wanita ini sudah kehabisan, sudah dalam keadaan melarat, tidak punya apa-apa, barulah Tuhan memberikan dia hikmat. Sehingga ia menemukan polanya. Apa polanya? Adalah imannya. Wanita ini berani berkata, asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Jadi wanita ini punya iman, tidak perlu saya ditumpangkan tangan oleh Yesus. Asalkan aku memiliki iman, aku menyentuh bagian dari tubuhnya, saya pasti sembuh. Dengan kata lain, kalau saudara hari ini mengalami seperti wanita pendarahan ini, asalkan saudara memiliki pola itu, adalah iman, maka engkau tidak perlu harus datang ke Israel. Tidak perlu saudara harus datang ke Yerusalem. Saudara mengunjungi daerah-daerah yang bersejarah yang pernah terjadi dalam sejarah Tuhan Yesus. Saudara ada di Indonesia, di daerah manapun, di provinsi manapun, asalkan saudara punya iman, punya pola kerajaan sorga. Saudara hari ini berkata, hai tubuhku yang lemah, hai tubuhku yang sakit, jadilah kuat, jadilah sembuh dalam nama Yesus. Maka saat itu juga Roh Kudus bekerja dan menyembuhkan penyakitmu. Sehingga seperti wanita pendarahan ini, dari mulutnya sendiri, dari matanya sendiri, dia melihat bahwa ketika dia memiliki pola kerajaan sorga itu, ia mengalami mujizat kesembuhan. Saudara masih ingat seorang kepala ibadat namanya Yairus, yang anaknya mengalami sakit keras dan sudah hampir mati. Haleluya. Dan bukan memang hampir mati, sudah mati. Saudara-saudaranya bilang, percuma kamu pergi menjumpai dia. Anak kita sudah mati. Tapi Yairus percaya bahwa satu-satunya dia punya pola. Dia punya cara, yaitu imannya. Memang dia sudah mendengar di daerah sekitaran Yahudi bagaimana Yesus menyembuhkan orang dan membangkitkan orang mati. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak pro dan kontra ketika saudara, orang istrinya, nggak usah pergi Yairus karena anak kita telah mati. Tapi Yairus punya pola kerajaan surga, itu imannya. Sementara Yesus berbicara dengan murid-murid dan orang lain di daerah itu, lalu saudara dikatakan anak saya sakit. Sekalipun Yesus tahu bahwa anaknya sudah mati. Mengapa? Dia berpikir secara manusia kalau dia bilang mati, Yesus nggak akan datang. Padahal Yesus bukan demikian.
Yesus tetap akan datang. Nah benar, ketika dia datang semua orang sudah menangis karena anaknya sudah meninggal. Tapi Yairus percaya, Yairus punya iman bahwa orang yang saya panggil datang ke rumah saya, orang yang sanggup menghidupkan anak saya. Apa yang Yesus katakan? Dia menyuruh para penghibur-penghibur duka di rumah itu suruh keluar. Dan dia berkata, anakmu tidak mati. Wow. Satu pernyataan yang mengagumkan. Satu pernyataan yang membuat istri Yairus kaget. Karena baru pertama kali orang yang sudah mati, lalu pribadi ini bilang, dia tidak mati tapi hanya tidur. Wow. Dengan kuasa Yesus sebagai Tuhan, dia berkata, anak, bangunlah. Lalu dia menyuruh orang tua mamanya memberi dia makan. Saudara bisa membayangkan hari ini pola yang ada di wanita pendarahan, pola yang ada di Yairus, itu juga ada dalam hidup saudara. Karena itu Efesus pasal 6 dikatakan apa? Pergunakanlah perisai iman dalam segala keadaan. Jadi iman itu nggak pakai off. Dia harus on terus. Jadi kalau iman on off itu bukan iman. Itu rice cooker. Itu stop kontak. Iman itu harus on terus. Ya, karena iman itu datang dari sorga. Yang kita terima lewat firman. Yang kita terima lewat mujizat. Haleluya. Saya mau tantang saudara pagi hari ini. Saya mau tantang saudara hari ini. Kalau hari ini saudara berkata, aduh Pak Pendeta, suami saya selingkuh. Kalau engkau pakai polamu sendiri, engkau menghina suamimu, engkau menghakimi suamimu, suamimu tidak akan bertobat. Suamimu tidak akan berubah. Semakin ia semakin giat melakukan perzinahan. Saudara mungkin hari ini berkata kepada saya, pendeta, anak saya narkoba bertahun-tahun, saya sudah bergumul. Sampai saya buang dia dari rumah. Saya buang dia dari status keluarga saya. Karena saya malu. Keluarga kami tidak ada yang narkoba. Hanya dia satu-satunya. Dengarkan baik, kalau itu caramu, anakmu tidak akan kembali. Justru anakmu akan hilang. Anakmu akan hancur. Dan anakmu akan mati dalam kehancuran itu. Mungkin saudara hari ini berkata, Pak Pendeta, saya sudah melakukan banyak cara untuk membangun bisnis. Tapi selalu ambruk. Income selalu menurun. Saya nggak bisa bayar gaji-gaji pegawai. Saya nggak bisa. Dan semua yang saya harapkan itu gagal. Apapun itu harapanmu, apapun tindakan itu, pastikan bahwa hari ini saudara sudah punya pola itu. Yaitu iman. Supaya saudara harapan dan kerinduan-kerinduan saudara itu terbangun di atas dasar pola yang benar. Dan saudara akan melihat bagaimana tangan Tuhan mengerjakan, memulihkan suami, memulihkan anakmu, ekonomimu. Dan lewat itu engkau dapat memuliakan Bapa di sorga. Engkau tidak menjadi orang yang tamak, engkau tidak menjadi orang yang rakus, menjadi orang yang sombong. Tapi hidupmu berkata, hidupku memuliakan Tuhan. Apapun pencapaian yang engkau terima hari ini, ingatlah bahwa semua itu datang daripada Tuhan. Maka semua itu juga akan kembali kepada Tuhan. Berkatilah orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Berkatilah orang-orang yang tidak mampu. Itulah memuliakan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Bila Bapak Ibu Saudara ingin didoakan, saudara bisa menghubungi kami di nomor admin di bawah ini. Hanya WA saja. Nanti kami akan mendoakan Bapak Ibu. Ya, kami akan mendoakan Bapak Ibu. Kami akan mendengarkan setiap keluh kesah Bapak Ibu. Kami akan mendengar setiap harapan-harapan Bapak Ibu. Lewat tayangan ini, saya percaya ada sesuatu yang baru. Ada hikmat yang baru.
Ada kekuatan yang baru, ada harapan yang baru yang mencerahkan saudara. Saudara menerima sesuatu yang baru. Amin. Sampai jumpa di lain waktu. Saya Pastor Remy Lingkweso pamit undur di hadapan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.